Pasien di kamar kosong. Malam itu, hujan deras mengguyur kota kecil tempat sebuah rumah sakit tua berdiri. Rumah sakit itu terkenal angker, terutama kamar 308, yang katanya selalu kosong. Meskipun begitu, desas-desus mengatakan kamar itu sebenarnya dihuni oleh pasien gaib. Aku, Dina, seorang perawat baru, ditugaskan untuk berjaga malam itu. Saat briefing, kepala perawat memberi peringatan tegas. Dina, jangan sekali-kali masuk ke kamar 308. Kunci kamarnya selalu ada di laci meja resepsionis. Ingat itu. Aku hanya mengangguk, walau merasa heran, kenapa kamar itu dilarang dimasuki. Malam semakin larut, dan suasana semakin mencekam. Koridor rumah sakit terasa sunyi, hanya sesekali terdengar bunyi detak jam dinding. Saat sedang mengurus laporan di meja resepsionis, telepon tiba-tiba berdering. Perawat, tolong ke kamar 308, saya butuh bantuan. Suara lemah seorang pria terdengar di ujung telepon. Aku tercekat, bukankah kamar itu kosong? Dengan ragu, aku membuka laci meja untuk mengambil kuncinya. Peringatan kepala perawat tadi terus terngiang, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Akhirnya, aku berdiri di depan pintu kamar itu. Perlahan, aku memasukkan kunci dan memutar gagangnya. Pintu berderit pelan, dan di dalam kamar itu, seorang pria parubaya dengan wajah pucat duduk di ranjang. Terima kasih sudah datang. Perawat, saya butuh obat, rasa sakit ini tak tertahankan, ujarnya sambil memegang dadanya. Aku bingung, bagaimana bisa ada pasien di sini, tapi tanpa berpikir panjang, aku langsung mencari obat penghilang rasa sakit di lemari medis. Setelah memberikannya, pria itu tersenyum tipis. Terima kasih, akhirnya, saya bisa tenang. Ia kemudian berbaring dan memejamkan mata. Aku menghela napas lega, lalu keluar dari kamar itu. Tapi begitu aku sampai di meja resepsionis, kepala perawat tiba-tiba muncul dengan wajah panik. Dina, apa kamu masuk ke kamar 308? Serunya. Aku mengangguk, ada pasien yang membutuhkan bantuan, Bu. Kepala perawat langsung pucat. Tidak mungkin, kamar 308 sudah kosong bertahun-tahun. Pasien terakhirnya meninggal karena serangan jantung. Sejak itu, kamar itu selalu terkunci. Aku terdiam, merasakan bulu kuduku meremang. Dalam kepanikan, kami berlari ke kamar 308 untuk memastikan. Tapi saat pintu dibuka, ruangan itu kosong, tidak ada pasien, hanya ranjang berdebu dan aroma bunga melati yang menusuk hidung. Keesokan harinya, aku memutuskan berhenti bekerja di rumah sakit itu. Namun, satu hal yang tidak pernah aku lupakan adalah senyuman pria itu sebelum ia beristirahat. Mungkin, dia hanya ingin seseorang menemaninya untuk terakhir kali. Tapi hingga kini, suara telepon berdering di malam hari dari kamar 308 terus menghantui rumah sakit itu. Beberapa minggu setelah aku berhenti, rasa penasaran tetap menghantui pikiranku. Siapa pria itu sebenarnya? Kenapa arwahnya masih tertahan di kamar tersebut? Aku mencoba mencari tahu dengan bertanya kepada teman-teman perawat yang masih bekerja di sana. Salah satu dari mereka, Sinta, akhirnya bercerita. Dulu, pria itu bernama Pak Waryo. Dia pasien kanker yang meninggal di kamar 308. Tapi sebelum meninggal, dia selalu mengeluh kesepian karena keluarganya jarang menjenguk. Katanya, dia takut mati sendirian. Cerita itu membuatku merinding. Aku teringat senyum tenangnya setelah aku memberinya obat malam itu. Apakah dia merasa aku adalah teman terakhirnya? Suatu malam, aku nekat kembali ke rumah sakit itu. Aku ingin memastikan apakah benar arwah Pak Waryo masih ada di sana. Dengan membawa bunga mawar putih, aku masuk diam-diam ke koridor menuju kamar 308. Koridor itu gelap dan sepi. Suara langkah kakiku menggema, dan tiba-tiba, aroma melati menyeruak. Aku berhenti di depan pintu kamar. Seperti dulu, pintunya terkunci. Tapi kali ini, aku tidak butuh kunci. Saat aku menyentuh gagangnya, pintu itu terbuka sendiri. Di dalam, kamar itu tidak lagi kosong. Aku melihat Pak Waryo duduk di ranjang, wajahnya pucat tapi tersenyum padaku. Terima kasih sudah datang lagi, Dina, katanya dengan suara yang lirih namun jelas. Aku gemetar, tapi entah kenapa, aku tidak merasa takut. Saya hanya ingin memastikan, apakah Bapak sudah tenang sekarang? Tanyaku. Pak Waryo mengangguk. Setelah malam itu, saya merasa lebih tenang, tapi ada satu hal yang masih saya tunggu. Aku bingung. Apa itu, Pak? Dia menatapku dengan mata penuh harap. Saya ingin keluargaku datang ke sini, untuk berpamitan terakhir kali. Permintaan itu membuatku merasa iba. Aku pun berjanji untuk mencari tahu tentang keluarganya. Setelah meninggalkan kamar itu, aku mencari informasi melalui arsip rumah sakit. Ternyata, keluarganya tinggal di kota lain dan tidak pernah diberitahu tentang kematian Pak Waryo. Butuh waktu beberapa hari, tapi akhirnya aku berhasil menghubungi mereka. Mereka terkejut dan sedih mengetahui kebenarannya. Dengan berat hati, mereka setuju untuk datang ke rumah sakit. Ketika mereka sampai, aku membawa mereka ke kamar 308. Anehnya, kamar itu terasa lebih terang dari biasanya. Tidak ada bau melati, tidak ada rasa dingin yang menusuk. Tapi aku tahu, Pak Waryo ada di sana, menyaksikan keluarganya. Keluarganya berdoa bersama, dan aku merasa udara di kamar itu berubah hangat. Setelah mereka pergi, aku kembali masuk ke kamar untuk terakhir kalinya. Kali ini, kamar itu benar-benar kosong. Tidak ada apa-apa, hanya ketenangan yang tersisa. Aku yakin,
Pak Waryo akhirnya menemukan kedamaian. Tapi hingga kini, setiap kali aku melewati rumah sakit itu, aku selalu teringat senyum terakhirnya. Dan meskipun aku tak lagi bekerja di sana, kamar 308 tetap menjadi bagian dari kisah yang takkan pernah kulupakan. Setelah peristiwa itu, aku mencoba melanjutkan hidup seperti biasa. Namun, kamar 308 terus membayangiku. Rasanya seperti ada ikatan yang aneh antara aku dan kamar itu. Meskipun aku yakin Pak Waryo sudah tenang. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar mengejutkan dari Sinta. Dina, kamu tahu, setelah keluarga Pak Waryo datang, aktivitas aneh di kamar 308 benar-benar berhenti. Tidak ada lagi telepon, tidak ada lagi suara-suara aneh, katanya melalui telepon. Aku merasa lega, namun rasa penasaran tetap ada. Apakah benar semua sudah selesai, atau hanya sementara? Suatu malam, sekitar pukul 2 pagi, aku terbangun karena suara dering telepon. Aku mengerjap, menatap layar ponselku. Nomor tak dikenal, ragu, aku mengangkatnya. Halo, suara di ujung sana pelan, hampir seperti berbisik. Dina, terima kasih, untuk semuanya. Aku merinding, itu suara Pak Waryo. Tapi, kenapa, Pak? Tanyaku, suaraku bergetar. Saya sudah tenang, Dina, tapi, hati-hati, kamar 308 bukan hanya milik saya, ada yang lain, dan mereka tidak sebaik saya. Telepon terputus, aku terdiam, merasa tubuhku dingin. Ada yang lain, apa maksudnya? Keesokan harinya, aku menemui Sinta untuk menceritakan semuanya. Wajahnya berubah tegang. Dina, aku harus memberitahumu sesuatu. Kepala perawat pernah bilang, sebelum Pak Waryo, sudah ada banyak pasien yang meninggal di kamar itu. Mereka bukan meninggal karena sakit biasa, tapi ada yang melompat dari jendela, ada yang mengamuk sebelum meregang nyawa. Katanya, kamar itu memang sudah lama terkutuk. Mendengar itu, hatiku berdebar. Aku merasa bahwa tugasku belum selesai. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah sakit itu sekali lagi. Kali ini dengan persiapan lebih matang. Aku membawa seorang ustaz untuk melakukan doa bersama di kamar 308. Saat kami tiba di depan pintu kamar, suasana terasa mencekam. Ustaz itu mulai melantunkan doa-doa, dan tiba-tiba, suara ketukan dari dalam kamar terdengar. Suara itu semakin keras, seolah ada yang ingin keluar. Jangan takut, kata ustaz itu, tetap tenang dan lanjutkan doa. Ketika doa selesai, suara ketukan berhenti, dan suasana menjadi hening. Ustaz itu berkata bahwa kamar itu dihuni oleh lebih dari satu entitas, sebagian besar penuh dendam. Tapi berkat doa yang kami panjatkan, energi buruk di kamar itu mulai melemah. Sejak malam itu, kamar 308 benar-benar dikosongkan dan tidak lagi digunakan. Namun, bagi mereka yang bekerja di rumah sakit itu, kamar itu tetap menjadi simbol ketakutan yang tak terucapkan. Dan aku belajar bahwa beberapa hal memang tidak seharusnya disentuh oleh manusia. Kisah kamar 308 adalah pengingat bahwa dunia ini lebih luas daripada yang kita tahu, dan tidak semua misteri harus kita pecahkan. Setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk benar-benar menjauh dari rumah sakit tersebut. Meski aku merasa lega karena doa yang kami panjatkan telah menenangkan sebagian besar entitas di kamar 308, aku tahu masih ada sesuatu yang tersisa. Beberapa minggu kemudian, aku menerima telepon dari Sinta, suaranya terdengar panik. Dina, kamu harus kembali ke sini, ada pasien baru yang dirawat di kamar sebelah 308, dan dia terus mengatakan hal-hal aneh. Aku langsung merasa tidak enak, meski ragu, aku setuju untuk datang dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ketika aku tiba di rumah sakit, Sinta membawaku ke kamar 307, yang berada tepat di samping kamar 308. Pasiennya adalah seorang wanita tua bernama Bu Marni, wajahnya pucat, dan matanya terlihat kosong. Bu Marni, ini Dina, perawat yang dulu pernah bekerja di sini. Dia ingin membantu, kata Sinta mencoba menenangkannya. Bu Marni menoleh perlahan kepadaku, suaranya bergetar saat berbicara. Mereka masih di sana, di kamar itu, mereka berbisik setiap malam, mereka memanggilku, ingin aku datang ke sana. Aku merinding, Sinta tampak gelisah di sebelahku. Dina, apa kita harus melakukan sesuatu? Aku takut pasien-pasien lain juga terganggu, tanya Sinta. Aku terdiam, mencoba memikirkan solusi. Kemudian aku ingat sesuatu yang pernah dikatakan oleh Ustaz saat terakhir kali kami ke kamar itu. Energi buruk tidak akan sepenuhnya hilang jika ada dendam yang belum diselesaikan. Aku memutuskan untuk memanggil Ustaz yang sama. Malam itu, kami kembali ke kamar 308, membawa beberapa staf rumah sakit untuk berjaga-jaga. Kami membaca doa-doa panjang, mencoba menenangkan segala entitas yang ada di sana. Tiba-tiba, pintu kamar tertutup sendiri dengan keras, membuat semua orang terkejut. Udara menjadi dingin, dan suara samar tangisan terdengar. Siapapun yang ada di sini, kami datang untuk membantu kalian. Jika ada dendam, katakanlah melalui hati kami, agar kalian bisa pergi dengan tenang, ucap Ustaz itu dengan tenang. Tangisan berubah menjadi jeritan. Kami semua berpegangan tangan, berusaha tetap tenang. Setelah beberapa saat, suasana perlahan mereda, dan pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Ustaz itu berkata, beberapa dari mereka sudah pergi. Namun, ada yang masih bertahan.
Mereka butuh ritual terakhir, yakni pemindahan energi ke tempat yang lebih aman. Esoknya, dengan bantuan beberapa tokoh agama, ritual pemindahan energi dilakukan, seluruh rumah sakit didoakan, dan kamar 308 akhirnya dipindahkan ke fungsi gudang, tidak lagi menjadi kamar pasien. Setelah ritual itu, suasana di rumah sakit berubah, tidak ada lagi suara-suara aneh, tidak ada lagi laporan pasien terganggu. Kamar 308 kini menjadi ruang kosong yang tidak pernah dibuka, namun sudah tidak lagi memancarkan aura mencekam. Aku kembali melanjutkan hidupku, berusaha melupakan semua kejadian itu. Namun, setiap kali aku melewati rumah sakit tersebut, aku selalu menatap kamar 308 dari kejauhan. Meski sekarang tenang, aku tahu kamar itu akan selalu menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar selesai, kisah tentang mereka yang pernah tinggal di dalamnya dan tidak pernah benar-benar pergi.